Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan saya, Zulfahmi Dewi Effendi, mahasiswa Program Pendidikan Sistem Informasi dari UPB JD Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 0510786261. Pada pagi hari ini saya akan mengerjakan tugas pertama dari mata kuliah administrasi jaringan, di mana di tugas pertama ini kita diminta untuk seolah-olah kita menjadi seorang administrator yang bertanggung jawab atas desain dan implementasi jaringan untuk sebuah perusahaan kecil yang sedang berkembang. Oke, di sini ada sebentar, masih sudah habis. Kita login ulang. Oke, dapat download. Kita masuk ke oke. Ini coba saya tunggu. Nah, dari sini kita lihat dulu, kita buka. Langsung aja kita edit. Kita isi nama dulu. Ini sih harus saya rapikan ya. Misalnya 107 82 langsung. Oke, kita tambahkan oke daerah sorry Jakarta. Lalu di sini ya akan saya berikan link video pengerjaan. Oke, ini nggak ada oke. Anda adalah seorang administrator jaringan yang bertanggung jawab merancang dan mengimplementasikan jaringan komputer untuk sebuah perusahaan kecil yang sedang berkembang. Perusahaan ini memiliki kantor pusat dengan 3 departemen serta 1 kantor cabang di kota lain. Oke, spesifikasi jaringannya di kantor pusat ada departemen penjualan dengan 50 perangkat, departemen pemasaran 30 perangkat, departemen TI 10 perangkat, 105 perangkat, lalu tersedia koneksi uang untuk menuju kantor cabang. Lalu di kantor cabang sendiri tersedia 20 perangkat dan tersedia koneksi WAN untuk ke kantor pusat. Oke. Alamat IP yang tersedia hanya 192.168.10.0. Oke. Di sini subnetting. Nah, di sini ketimbang kita langsung isi, mari kita belajar bersama-sama. Sini udah coba saya buat topologi jaringannya. Sini kita zoom in dulu. Nah, ini sebenarnya kan harusnya untuk departemen penjual itu 50 perangkat. Lalu pemasaran 30 perangkat dan TI 10 perangkat. Tapi di sini untuk uji coba saya hanya menggunakan 3 perangkat untuk masing-masing departemen. Nah, biar lebih mudah, biar lebih jelas, di sini oke. Biar lebih enak lagi. Seleksi color.
Jadi ini untuk apa ya, untuk uji coba aja. Tapi ketika ini nanti udah berhasil, sampai dibutuhkan 50 perangkat, tinggal kita tambahkan saja isinya di masing-masing departemen. Oke. Di sini. Oke. Sip. Nah, ini untuk penjualan, ini pemasaran, ini teknologi informasi, dan ini servernya. Udah. Lalu nah di masing-masing departemen ini kita berikan satu switch. Lalu untuk menghubungkan keempat switch ini, kita gunakan satu switch utama. Nah, dari satu switch utama ini kita hubungkan ke router. Nah, begitu juga di kantor cabangnya. Nah, kalau di kantor cabang kan hanya ada 20 perangkat. Jadi kita nggak usah bikin server karena nggak diminta. Kita siapkan aja 2 PC untuk contoh, kalau satu switch utama dan satu router. Nah, kalau semuanya udah dibuat, langkah selanjutnya, bentar, kita buat di sini namanya desain subnettingnya. Nah, kalau di sini nih, pertama-tama kita buat VLAN dulu untuk masing-masing departemennya. Kita buat di sini. Nah, di sini udah saya buat VLAN-nya, teman-teman. Dari sini. Sorry. Sebentar. Di sini apa di sini Pak? Sorry. Oh iya, saya buat di sini tadi. Kita buat VLAN-nya dulu. Nah, kalau VLAN-nya udah dibuat untuk masing-masing departemen, contoh di sini yang bisa kita lihat nih. Sebentar. Oh, salah. Nah, di sini udah saya buat VLAN nih untuk masing-masing departemen, di mana VLAN 10 itu untuk penjualan, VLAN 20 untuk pemasaran, VLAN 30 untuk teknologi informasi, VLAN 40 untuk server. Nah, ketika kita udah buat 4 VLAN untuk masing-masing departemen, langkah selanjutnya di sini kan ada 2 jalur nih. Ada jalur yang dari switch utama menuju ke switch cabang, maksudnya switch masing-masing departemen, dan ada switch jalur port yang menuju ke router, ya kan? Nah, kita lihat nih di sini nih. Kita zoom. Untuk yang dari port switch ke switch atau switch ke router itu kita buat terang. Sedangkan untuk jalur yang dari switch ke masing-masing PC ini kita buat mode akses untuk masing-masing VLAN-nya. Contoh di sini. Ini kita lihat di sini ada interface 0/2 dan juga interface 0/1. Nah, di interface internet 0/2 ini kita buat switch port mode akses untuk VLAN 10. Karena kan di departemen penjual itu VLAN 10. Nah, untuk pas action satunya kita buat terang. Kita buat terang, di sini nggak usah diapa-apain lagi, checklist semuanya. Oke. Nah, kita lagi. Lalu sampai di sini juga di departemen pemasaran. Di fast Ethernet 02-nya kita buat akses VLAN 20, tapi di fast Ethernet 01-nya kita buat RAM. Nah, sama juga nih di switch utamanya. Di switch utama itu, nah kita lihat di sini, ini terang semua. Terang semua.
terang, ya kan? Nah, begitu juga di routernya. Dari yang port ke router menuju switch itu kita terang juga. Oh sorry, yang di terang itu hanya dari yang switch switch ke router, switch ke switch. Tapi untuk router nggak usah ada yang diterang ya. Oke, lanjut. Setelah itu selesai, kita buat pembagian alamat IP address untuk masing-masing departemen. Nah, sekarang di sini kita isi nih. Ini pertama ada departemen, sorry, ada penjualan, ada pemasaran, ini kita tambahkan lagi, sisipkan di bawah tambah lagi, ini sisipkan, ini tambah lagi 4. Jadi ini ada berapa? 1, 2, 3, 4. Oke. Sama untuk kantor cabang. Nah, oke. Nah, di sini penjualan, pemasaran, lalu ada teknologi informasi, ada server, ada kantor cabang. Nah, kebutuhan hostnya ini kita lihat di sini. Di sini kan diminta untuk departemen penjualan ada 50 perangkat. Berarti kebutuhan hostnya itu ada 50 untuk 50 user maksudnya. Nah, subnet yang digunakan ini nah, kan alamat item tersedia hanya 10.0. Oke, subnet masa kita guna. Misal di sini, kita lihat ke sini aja. Nah, bisa kita lihat di sini kan. Yang lebih jelas pun ini nih, lebih jelas nih. Nah, coba kita zoom kan. Nah, jelas nih di sini nih. Karena untuk yang departemen penjualan kebutuhan 50, nah untuk nah, kita screenshot dulu aja. Oke, kita lihat di sini. Kita zoom. Nah, untuk yang departemen penjualan kan butuh 50 user nih. Nah, untuk yang /26 ini maksimal user yang bisa digunakan ada 64 user. Jadi kita pakai ini aja. Subnet masnya itu berarti 255, 255, 255, 192 dalam kurung 126. Oke. Network address-nya berarti 192.168.10.0. Nah, usable range itu maksudnya alamat IP yang bisa digunakan untuk usernya. Berarti dari 192.168.10.1 sampai 192.168.10.63. Nah, kenapa sampai 63 doang, nggak sampai 64? Karena alamat IP 192.168.10.64 itu digunakan untuk alamat broadcast address. Dari mana kita bisa dulu kali ya. Ini kita fullin aja ya kan, biar lebih jelas. Nah, begini. Oke.
Oke, lanjut untuk pemasaran dibutuhkan 30 perangkat. 30 perangkat. Nah, 30 perangkat. Lagi di sini nih berapa nih? Untuk 30 perangkat bisa kita gunakan slash 27 dengan maksimal risiko bisa 32. Berarti 255, 255, 255, 224 dalam kurung slash 27. Oke. Dengan network address itu berarti 192, 168, 10 titik 64. Oh sorry, berarti sini kesalahan. Terus 2, 62, di sini berarti 63. Nah, di sini 4. Saya lupakan lagi dari 192.168.10.0 itu kalau untuk mencapai 64 user itu berarti sampai 10.63, bukan 10.64. Sampai 64 berarti kan 65 user. Berarti itu udah melewati. Di sini 192, 168, berarti 10.65 sampai 192, 168, 10.94. Nah, 192, 168, 10.95 itu kita gunakan untuk broadcast address. Lalu untuk teknologi informasi kita membutuhkan 20. Kita lihat lagi di sini nih. Untuk 20. Nah, kan di sini kan nggak mungkin 128 karena cuma 16. Berarti kita pakai lagi 127 maksimal 32 perangkat. 254 dalam kurung 127 baru 192, 168, 10.96. Oke, untuk disable region atau alamat IP yang bisa digunakan adalah 192, 168, 10.97 sampai 192, 168, 10 titik. Nah, itu di kamu 10 berapa nih? 126. Oke. Kenapa nggak sampai 127? Karena 127 nya itu untuk broadcast address. Maka 1.127. Sebentar. Nah, kalau kita lihat di sini guys, yang 10.97 ini untuk kantor cabang. Jadi ini sini ini kita kantor X dulu, oke, di mana kantor cabang itu diminta untuk 2. Nah, untuk lagi informasi ini jadi diminta 10 ya. Oke, 10 sorry. Kesalahan. Nah, untuk 10 ini kita bisa pakai nih yang 28 karena kan maksimal 128 itu maksimal dosen ada 16. 255, 255 itu 240 kurang 128 ini 116, 10, 128, 192, 168, 10 titik 59 sampai 192, 168, 10 titik 142. Nah, broadcast addressnya 192, 168, 10 titik 143. Oke, lanjut ke server. Di server kita butuh 5 perangkat. Berarti untuk 5 perangkat ini kita bisa menggunakan
Nama perangkat biasanya kita bisa menggunakan /29 dengan maksimal host 8. Dua 48 dengan addressnya itu 99. Network addressnya berarti 192 168 10.144 dan lagi sebaliknya 192 168 lalu 10 titik 145 sampai 192 168 10 titik 50 192 168 10 titik 151. Oke, supaya lebih mudah kita buat ini. Kalau udah nah, ini kan untuk masing-masing departemen dan juga yang ada di kantor cabang. Selain itu, kita juga butuh IP address-nya untuk WAN atau Wide Area Network antara router pusat dan router cabang. Nah, kita tambahin lagi satu. Masukkan di bawah. Dan router pusat dan cabang. Karena cuma ada dua, kita pakainya yang berapa coba? Nah, di sini /30 aja. Kenapa nggak kasih 31? Jaga-jaga ketika nanti akan dia menambah gedung baru lagi atau menambah cabang baru lagi. Jadi kita nggak usah capek-capek berubah lagi, tinggal nambahin router aja. Jadi kita pakai yang /30. Oke, dengan maksimal host itu 4. 255 dalam kurung /30. Oke, dengan alamat IP address-nya dengan networknya masuk saya 10.168 10.152. Oke, nah di sini IP address yang digunakan 192 168 10 titik. Kita lihat nih di sini nih. Ini yang kabel petir merah ini namanya menggunakan kabel serial. Nah, di sini kita lihat config serial 000. Nah, kita di sini nih IP address yang digunakan untuk router pusat itu berarti 154. Terus di sini 154 dalam kurung router pusat 192 168 10 titik. Kita lihat lagi di router cabang 154 juga sama. Terus hari salah ini harusnya kita ubah nih lagi 153 153 154. Oke, 153 dalam kurung router cabang tutup kurung. Oke, udah dengan broadcast address-nya itu 192 168 10.155. Oke, udah nah, lagi ke sini kan tadi kita sampai mana? Oh iya, nah untuk pemberian IP di masing-masing departemen ini saya menggunakan DHCP. Jadi kita nggak usah capek-capek lagi untuk masukin alamat IP satu persatu, kita gunakan itu di DHCP, ya kan? Dimana untuk menggunakan DHCP ini benar
Jarak tersebut di sini seperti ini. Bentar ya teman-teman. Oke, nah jadi ketika DHCP udah selesai dibuat, kita tinggal di sini aja kita pilih di HCP dan statik, nanti otomatis masing-masing PC akan mendapatkan alamat IP-nya masing-masing sesuai dengan VLAN-nya masing-masing. Jadi di switch cabang departemen ini kita daftarkan VLAN 10, ya kan? Nah, ini lagi sini kan. Di sini kok ada fast icon 03, 04, 05 ini terdaftar VLAN 10. Lalu untuk di switch pemasaran terdaftar VLAN 20. Lalu untuk di TI itu terdaftar VLAN 30 dan di switch server terdaftar VLAN 40. Jadi kita buat masing-masing VLAN-nya, semua VLAN-nya maksudnya di switch utama. Nah, di switch masing-masing cabang ini kita daftarkan sesuai dengan departemennya masing-masing. Departemen penjualan VLAN 10, departemen pemasaran VLAN 20, departemen teknologi informasi VLAN 30, dan departemen server itu VLAN 40. Begitu juga di sini. Nah, karena di sini cuma ada kantor cabang doang satu, jadi cuma cukup ada VLAN 50. Sini, sorry. Nah, ini di sini ada VLAN 50 ya kan. Ini kita DHCP. Sudah. Nah, jika sudah, kita buat tabel routing statiknya. Nah, ini kita simpan dulu. Tabel routing statiknya ini. Oke. Nah, di sini kita bagi dua nih. Ada yang dari kantor pusat ke kantor cabang, dan juga dari kantor cabang ke kantor pusat. Oke. Dari sini kita copy dulu ini. Sorry. Nah, di sini tabel routing statis kantor pusat. Kantor pusat. Di mana? Oke. Oke. Ini kantor pusat. Destination networknya. Nah, kita lihat nih dari kantor pusat. Untuk kantor pusat, kita di sini kan. Dari sini, destinasi kan berarti di sini nih. Kita cek di sini berapa? 192, 198, 10.97. Ya kan? Oke. Kita lagi sini. Sepertinya nih, di sini. Sorry. Nah, di sini. Config, routing static. 10.96. Kenapa 10.96? Karena yang dimasukkan itu adalah network address-nya. Di sini network address-nya berapa? 192, nah ini 168, 10.96. Masukin 192, 168, 10.96. Subnet mask-nya berapa? Subnet mask-nya berarti kan 255, 255, 255.224.
dengan next hop atau interface-nya itu kita lihat di sini. Interface itu maksudnya apa? Interface itu adalah kabel yang menghubungkan antara router pusat dan router cabang, bukan yang dari router cabang ke switch cabang ya. Jadi di sini kita lihat serialnya di sini berapa? 192, 168, 153. Sama kita lihat di sini router pusat statiknya. Nah, via 192, 168. Kenapa 154? Maksudnya via 154 ini melalui jalur ini, kabel ini, di mana kabel SE00 ini alamatnya 154 gitu ya. Terus ini berarti maksudnya 192, 168, 10.154. Keterangannya routing menuju jaringan kantor cabang. Nah, ini cuma ada satu doang nih, ini kita hapus aja. Hapus ya, geser sel ke atas. Sebenarnya oke, udah. Nah, selanjutnya kita buat tabel routing statis kantor cabang. Oke, di mana? Nah, di sini gimana caranya nih? Yang pertama, network untuk departemen. Jadi logikanya gini, agar bisa PC yang ada di kantor cabang ini berkomunikasi dengan masing-masing departemen yang ada di kantor pusat, berarti kita harus masukin network dari masing-masing VLAN, di mana masing-masing VLAN itu mewakili dari setiap departemen. Oke, berarti kan di sini, nah saya ini karena udah saya buat di sini, tinggal kita salin saja 192.10.0 via 153. Kenapa via-nya sama semua? Ya karena melalui satu jalur yang sama, jalur di sini SE000. Nah, kita lihat ini 153. Oke, kita masukin aja ya kan di sini 192, 168, 160, 192, 168, 164. Nah, gimana sih kalau kita mau lihat destinasi netbooknya? Ya gampang, tinggal kita lihat di sini doang. Bisa kita paste ini, copy. Oke, sip. Nah, untuk subnet masnya sama, tinggal kita ini ya kan, copy lagi, sip. Oke. Nah, tapi nggak usah pakai slash belakangnya. Oke, next hop atau interface-nya, jalur keluarnya berarti kan sama, pakai 192, 168, 153. Jadi kita samakan saja. Oke, keterangannya apa? Nah, keterangannya routing menuju kantor pusat departemen penjualan. Kita saja. Ini pemasaran, saran, teknologi informasi. Oke,
departemen server. Oke, sudah selesai. Nah, kalau udah kita routing masing-masing router yang ada di antara kantor pusat dan kantor cabang, hasilnya semua PC yang ada di setiap departemen dan juga kantor cabang itu bisa berkomunikasi atau saling mengirim pesan. Contohnya, misal dari PC satu kantor cabang kita coba kirim pesan ke server, sukses. Coba lagi dari mana? Dari server kita kirim pesan ke departemen penjualan, sukses. Lalu coba lagi kita kirim pesan dari misal dari PC departemen TI ke kantor cabang. Profile, nah profile coba kita coba lagi. Sukses. Ya mungkin ada delay jaringan makanya sempat pilot. Tapi di sini sukses, bisa kita ulangi. Coba kita coba lagi dari mana? Dari PC kantor cabang kita kirim ke departemen penjualan. Ke departemen pemasaran maksudnya, sukses juga. Oke, jadi seperti itu tugas pertama yang dapat saya kerjakan dan dapat saya jelaskan kepada teman-teman semuanya. Bila ada salah-salah kata dari saya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.